Akhirnya Baradae sudah ungkap nama-nama yang terlibat di kasus Brigadir J. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada klien semua yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J. Sampai detik ini, Baradae telah mengungkapkan sejumlah nama yang terlibat dalam kematian Brigadir J. Siapa saja? Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Muhammad Burhanuddin. Dia menyebutkan Baradae telah menyampaikan nama-nama pihak yang terlibat dalam proses berita acara pemeriksaan BAP. Namun Burhanuddin enggan menyebutkan nama-nama yang disebutkan Baradae dalam BAP. Dia memastikan pihak yang terlibat lebih dari satu orang. Enggan bisa disebutkan, itu kepentingan penyidikan. Belum bisa kita publish. Yang penting udah terang benderang sedari semalam gitu adanya pengakuan dari Baradae, jelas Burhanuddin. Ya, nanti ikuti saja perkembangannya. Ada beberapa nama sih dari pihak kami, sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Baradae bakal mengajukan dari berbagai justice kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir J. Baradae juga akan meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Tentunya kita melihat ini penting untuk dilindungi sekarang saksi kunci walaupun tersangka. Tapi penting sehingga kami bersepakat kita ajukan dari bersangkutan Baradae sebagai justice kolaborator. Dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada LPSK. Kata kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara di Gedung Bareskrim Polri Sabtu 6 Agustus 2022. Deolipa menjelaskan alasan Baradae mengajukan JC karena dianggap dapat menjadi saksi kunci kasus tewasnya Brigadir J. Sebab hasil pembicaraan dengan kliennya itu, Baradae sudah menceritakan peristiwa yang dia alami. Kami berpendapat apa yang dia alami adalah suatu keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang perkara ini. Salah satunya adalah apa yang dialami dia Baradae, jelas Deolipa. Dalam posisi beliau, pertama kali tadi beliau mulai cerita sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman selama ini dalam pengalaman beliau menghadapi perkara yang menimpa dia. Sehingga dia banyak cerita yang kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati. Terserah apa adanya dan dia cerita secara lengkap yang dia alami, sambungnya. Pada kesempatan itu pula, Deolipa kemudian menawarkan diri untuk menjadi pengacara. Baradae pun menerima tawaran tersebut. Kami bertemu tentunya antara klien jadi bertemu di rutan Bareskrim. Lalu kami mengajukan diri sebagai kuasa yang beliau menerima dengan baik, sehingga dibuatkan surat kuasa per hari ini 6 Agustus 2022 tuturnya. Di samping itu, Baradae meminta ada perlindungan terhadap dirinya jika dinilai menjadi saksi kunci tewasnya Brigadir J. Perlindungan itu menjadi penembakan dari Baradae terhadap kuasa hukum Baradae yang baru Deolipa Yumara dan Burhanuddin setelah melakukan pembicaraan selama 8 jam. Sebab Baradae telah mengungkapkan fakta yang dialami hingga fakta sesungguhnya dalam kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo awal Juli 2022 lalu. Tadi kita berdiskusi bertiga dengan yang bersangkutan. Ya sudah, kalau memang saya adalah saksi kunci, saya juga minta perlindungan supaya saya enggak kenapa-kenapa, ungkap Deolipa yang menirukan jawaban Baradae kepada jurnalis Kompas Sabtu 6 Agustus 2022. Kami juga begitu. Ya sudah kalau begitu, kita jaga beliau. Tapi kami berdua enggak bisa menjadi karena kan kami kadang di luar, kadang di dalam, kan begitu dengan bekerja kan. Makanya ada lembaga yang lebih berhak LPSK tadi. Deolipa pun mengatakan akan segera meminta kepada LPSK untuk bisa memberikan perlindungan kepada kliennya.
Tentunya kami akan segera asap setelah ini clear, ucap Deolipa. Kami akan mencoba mengajak Baradae atau kami mengajukan permohonan melalui formula kepada LPSK supaya yang bersangkutan dilindungi. Karena beliau adalah dia anggap adalah saksi kunci dalam perkara ini. Terlebih, lanjut Deolipa, ada informasi penting yang dimiliki kliennya untuk mengungkap lebih cepat kasus tewasnya Brigadir J. Ada informasi penting, tapi kami simpan dalam kepala kami. Karena kepentingannya keadilan dalam proses penegakan hukum, tegas Deolipa. Dikonfirmasi jurnalis Kompas TV, apakah informasi penting itu soal keterlibatan pihak lain dalam kasus tewasnya Brigadir J? Sebab bagaimana diberitakan, Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J dalam pasal 338 50 dan 56 KUHP. Ini kalau ada jengkel turut serta, berarti ada pelaku lain. Tentunya ada pelaku lain yang nanti akan terungkap, jawab Deolipa. Sebelumnya seperti diberitakan, Deolipa dan Burhanuddin ditunjuk sebagai kuasa hukum Baradae yang baru oleh Bareskrim Mabes Polri. Kuasa hukum Baradae, Andreas Nahot Silitonga yang kini mengundurkan diri sempat mengatakan jika ada tembakan dari belakang yang mengenai Brigadir J itu bukan dilakukan oleh Baradae. Ternyata itu disampaikan oleh Andreas Nahot Silitonga di Kompas TV, Jumat 5 Agustus 2022. Dibandingkan dengan informasi dalam masyarakat yang beredar bahwa ini sebuah terkoordinasi dan kemungkinan dikatakan ditembak dari belakang. Itu dalam konteks pembelaan kami, itu sangat menguntungkan sekali, ucap Andreas Nahot Silitonga saat itu. Artinya kalau memang ditembak dari belakang berarti bukan klien kami pelakunya gitu. Berdasarkan keterangan Baradae dalam berita acara pemeriksaan BAP mengungkapkan, tembaknya yang dilakukan kliennya adalah karena membalas tembakan dari Brigadir J. Klien kami sudah menyampaikan versi dia dan kemudian kalau misalnya ada versi dari penyidik, misalnya penyidik menyatakan pembunuhan ini dilakukan bersama-sama juga dengan orang lain. Kami juga menantikan itu, ungkap Andreas. Artinya pasti ada proses hukum dan pembuktian nanti yang dilakukan oleh penyidik sehingga kesimpulannya menjadi ke sana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.